Wih, cari, Cak. Apa kena saya bingung kena. Lah iya, apa boyin kadu. Aduh, wis. Pakai lucu. Inilah barusan terjadi sesuatu keresahan warga pada tanggal 26 September 2023 terkait keresahan warga ini yang dilakukan oleh salah satu warga Kalisari Sayangan 1 nomor 2 yang beratas nama Rizky Suharto. Pagi ini telah melakukan keresahan terhadap warga, bahkan bukan satu orang, lebih banyak orang juga. Semenjak dia keluar dari proses rehabilitasi yang belum mencapai 1 bulan, pada hari itu juga dia telah melakukan keresahan warga seperti itu. Sekian, saya mohon untuk ditindaklanjuti dan diproses secara hukum yang berlaku. Reskrim yang nanya ini. Tetapi sebelum melangkah ke sana, harapan saya bisa memediasi ini. Saya bisa mengambil treatment untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Artinya tidak semua masalah yang ada di warga ini dinaikkan ke ranah hukum atau ke meja pengadilan. Itu harapan saya. Tetapi kalau warga sekalian menghendaki istilahnya ini ditindaklanjuti, ya warga harus bisa memberikan kontribusi atau informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang bisa mendukung untuk masalah tindak pidana. Belum melangkah ke sana, harapan saya bisa memediasi ini. Saya bisa mengambil treatment untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Artinya tidak semua masalah yang ada di warga ini dinaikkan ke ranah hukum atau ke meja pengadilan. Itu harapan saya. Tetapi kalau warga sekalian menghendaki istilahnya ini ditindaklanjuti, ya warga harus bisa memberikan kontribusi atau informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang bisa mendukung untuk masalah tindak pidana ini. Tetapi harapan saya sekali lagi, perkara ini tidak berlanjut ke meja itu dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan di lingkungan warga ini. Tuh, monggo kalau misalnya dari jenengan pinginnya kayak apa atau pengacara pinginnya misalnya ada treatment, kita cari solusinya yang terbaik. Oke. Nah, tetap kenyamanan warga di lingkungan ini kita utamakan. Monggo nanti dengan cerita dari pertama sampai akhir, kemudian nanti juga saya ingin dengar dari cerita yang ini dari awal sampai akhir kenapa bisa begitu, nanti kita ambil formula yang terbaik. Oke, monggo Pak RW atau Pak RT atau tetangganya yang cerita duluan, nanti saling menambahkan, monggo gantian. Mungkin oke, jadi ini Pak Sinten nih, Pulau Risal, Pak. Risal tinggal di mana? Saya di sini, kebetulan saya juga yang dilaporkan ini. Oh, dilaporkan di Polsek. Iya. Oh, iya. Jadi apa kejadiannya itu seperti ini, Pak. Dalam pemilihan pengurus RW yang baru itu, dia kan menjabat RW sudah 3 periode sebelumnya. Iya. Setelah ada pergantian pengurusnya Pak RW sama Pak RT yang baru ini, pertama kali di acara sertijab itu kan sebetulnya terkait inventaris kan disebutkan. Iya. Tapi beliaunya ini mantan RW ini tidak menyebutkan salah satu inventaris. Saya tanyakan gitu loh. Karena kebetulan inventaris ini saya yang bantu seperti itu buat kepengurusan beliau. Enggak, artinya penyerahan itu kan mesti ada dokumentasinya. Tidak ada, Pak. Untuk penyerahan dokumentasi tidak ada. Di tanda tangan penyerahan. Tidak ada, Pak. Iya, terus Tidak ada. Setelah itu saya tanyakan, akhirnya karena dia itu statementnya bilang gini, barang hilang, ayo nek melu laporan. Ya enggak mau saya nek kayak gitu. Wong sing hilang siapa kok malah kita suruh bikin laporan, bilang kayak gitu.
terus tanggung jawabnya sampai apa? Nah ya tanggung jawab ini ayo laporan, bilang kayak gitu. Akhirnya gaduh lah Pak, terus omongannya tidak jelas, gaduh, pulang setelah acara sertijab RW. Di acara sertijab RT, saya juga kan tidak diundang, gitu loh, hanya pengurus-pengurus saja, Warga gitu. warga Pak. Iya. Di acara sertijab RT itu beliau merusak suasana ya, merusak suasana acara sertijab. Dia bilang intinya itu saya itu seakan-akan seperti inilah apa ibaratnya apa ya, bilang namanya dijelek-jelekan, dituduh apa menghilangkan barang ini seperti itu, menjual seperti itu intinya itu. Jadi beliau waktu pas rame itu kebetulan saya dengar dari tetangga termasuk tokoh masyarakat Pak Ustadznya ini gitu loh. Saya akhirnya ke sana, ramenya di Balai RW itu dia sempat menyebutkan institusi Polsek Genteng. Lapor Polsek Genteng PR kaca itu bisa. Itu kaca siapa? Kaca Pasum Balai RW. Termasuk pos depan, pos RW. Dan juga pemukulan sama keamanan kampung sini, Pak, gitu loh. Sempat ditepis juga. Itu sudah dibuatkan laporan ke Polsek Genteng. Lalu sudah visum juga. Nggak ada tindak lanjut, maksudnya sudah berhenti karena kebetulan saksinya ini yang nggak berani seperti itu. Tapi kan di sana ada dua isi laporan, kerusakan pasum sama pemukulan. Kerusakan pasumnya ini yang nggak ditindaklanjuti seperti itu. Tidak ada tindak lanjut sama Tidak ada tidak lanjut seperti itu. Setelah itu kita sudah tahu backgroundnya Pak. Dia itu selama menjabat di RW ini itu berarti kan sudah 9 tahun ini 3 periode. Sering dia itu mondar-mandir ke sini bikin arogansi seperti itu. Di kampung lah katakan. Intimidasi warga. Yang kedua ya, ada lagi Masih banyak Pak. lanjut. Yang agak ekstrim baru akan menunggu ya, maksudnya tindakan Pak RW. Iya. apa lagi. Jadi setelah itu ada mulut, dia digiring nanti saya ke depan Edekmo. Pistol gitu loh Pak. Ya apa? Silakan kan? Silakan kan? Itu ya. Oh, ini kan dia malah dibakar sama dengan kejadian hari ini. Kamu bapak? Iya. Kalahnya kalau bapak. Itu benar. Itu berkata purna mau buronan. Surat Saya dan nyambung lah. Gimana dan untuk menyikapi permasalahan yang terjadi Baik, jadi ini salah satu bukti bahwa kami sudah ada dua mahkamah, bahwa salah satu mahkamah kami adalah melakukan pengawasan dan kemudian itu mendapatkan penjelasan. Jadi ada permasalahan warga, ini adalah satu bukti kami hadir di tengah-tengah masyarakat yang mudah-mudahan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang terjadi bisa segera diselesaikan. Walaupun harapan dari warga penegakan hukum, tetapi tetap saya sebagai Kapolsek Genteng mungkin harapannya ya tetap kita melakukan upaya pencegahan dulu ya, melakukan pendekatan mediasi, yang jelas penegakan hukum terutama represif akan saya sampaikan dan akan kami kedepankan pendekatan secara manusia ya. Dan mudah-mudahan warga juga memahami tentu saja tidak bisa kami bergerak sendiri, butuh dukungan dari 3 pilar, dari tingkat kecamatan, kemudian dari tingkat kelurahan, bantuan dari tokoh-tokoh SMK, RT, RW, tokoh-tokoh warga sekitar, tentu saja juga warga secara keseluruhan yang bersinergi membantu menciptakan suasana yang kondusif di lingkungannya. ya. Terus terkait dengan laporan di Polres ini sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya bagaimana? Bukan masalah tindak lanjut, balik lagi proses itu kan ada tahapannya, lidik, sidik, kemudian sejauh mana. Dan saya bilang dalam penyelesaian permasalahan sosial tidak semuanya diselesaikan secara penegakan hukum. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi
masih sejauh sekali untuk menegakkan hukum, tapi tetap prosesnya kita dalami ya, sambil berjalan proses pendekatan permasalahan secara sosial juga kita lakukan pendekatan ya. Balik lagi, masalah penegakan hukum tidak hanya melulu masalah harus lapor kemudian harus dihukum, tidak. Karena sudah ada upaya dari pihak saat ini, dari pihak kepolisian, itu penyelesaian permasalahan dikedepankan adalah restoratif justice, yaitu mengembalikan hak-hak orang yang dirugikan, ya, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam ini siapa? Stakeholder. Kalau di sini lingkupnya di tingkat kelurahan, berarti di situ ada RT, RW, LPMK, kemudian ada Babin Kamtimas, ada Babinsa, ada Pak Lurah. Nah, ini harus diguyur rukun dulu. Penyelesaiannya seperti mana, ya. Jadi semua pelaporan tetap akan kami respon, dan untuk penyelesaiannya akan kami kedepankan dengan pendekatan restoratif justice, tapi disesuaikan dengan